Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di Nirmala Channel. Dan kali ini Nirmala Channel akan membahas bagaimana cara kita mengatasi demam panggung atau ketakutan kita di depan publik ketika kita berbicara di depan publik atau di halayak umum. Kenapa sih penting public speaking ini? Karena ini adalah salah satu cabang ilmu dari communication skill yang harus dimiliki oleh semua orang, dan seiring perkembangan zaman kemampuan ini menjadi hal yang paling penting untuk dikuasai karena adalah proses transformasi komunikasi kita, transfer knowledge kita, transfer delivery dari apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain, apalagi itu di hadapan orang banyak. Nah, tapi masih banyak dari kita yang memiliki ketakutan atau demam panggung saat melakukan public speaking ini. Bahkan menurut survei dari The People Almanac Book of List terhadap 3.000 orang di Amerika, ketakutan nomor 1 ada pada public speaking, yaitu sebesar 21%, dan mengalahkan ketakutan dibanding kematian, ketinggian, dan kebangkrutan. Nah, sekarang kita harus belajar nih bagaimana caranya agar kita tidak demam panggung. Dan ada hal yang menarik pada saat kita morning activity kemarin, bahwa selevel senior sekalipun dia akan mengalami rasa ketakutan atau demam panggung ketika melakukan public speaking di depan orang banyak, apalagi audiensinya sangat banyak dan luar biasa banyak. Sekarang kita cek satu-satu, coba apa sih yang menjadi penyebab kenapa kita takut berbicara di depan umum. Yang pertama yaitu ada risiko kita takut gagal. Nah, risiko takut gagal ini disebabkan karena kita itu nggak fokus, atau kita terlalu fokus dengan diri kita itu kepada hal-hal yang negatif aja. Jadi kita takut, kita nggak berani, kita nggak pede, nanti orang nggak enak dengar suara kita atau bagaimana, dan kita kepedean itu menjadi hal yang utama. Kalau kita sudah merasa takut sendiri, takut gagal karena kita nanti akan dicap orang, oh pasti ini jelek segala macam, pasti kita akan sudah merasa takut untuk bicara di depan umum. Itu yang kita khawatirkan, karena kita takut gagal, dan padahal ini kan kita mencoba dan kita coba lagi supaya kita tahu, ketika kali ini gagal, nanti kita akan perbaiki pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang kedua, ada rasa tidak percaya diri pastinya. Nah, di saat seorang tidak percaya diri, maka kita akan cenderung untuk meragukan diri dan merasa tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu takut dihakimi, ya mungkin kita udah diucapkan, oh ini jelek, ngapain sih dia ngomong depan seperti ini, dan itu pasti tidak menarik lah, dan itu satu hal yang sangat manusiawi, sehingga kita sudah khawatir dulu dan menjadi kita demam panggung di depan publik. Ini akan menjadi suatu yang buruk ketika kita nanti udah merasa overthinking, pasti orang membicarakan kita dan kita pasti akan dinilai buruk ketika kita berbicara di depan umum. Kemudian yang keempat ya, kita terlalu perfeksionis, artinya kita pengen, karena kita memperhatikan orang-orang yang sudah pandai berbicara di depan umum dan kita membandingkannya dengan orang tersebut, pasti ada rasa takut kita juga, wah kita tidak sehebat dia, kita tidak sebaik dia, sehingga kita gak berani untuk mencoba. Jadi seringkali kita sendiri yang menuntut kesempurnaan dari apa yang kita lakukan. Hal ini memberikan dampak negatif berupa kita stres dan frustasi bahkan sebelum kita mencoba hal tersebut. Jadi kita sudah menutup, mengunci diri kita, mental block kita, bahwa kita itu bukan tipe yang berani dan bisa untuk ngomong di depan umum. Padahal kemampuan public speaking ini menjadi ilmu yang sangat penting dan sudah kita bahas sebelumnya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi public speaking supaya kita tidak demam panggung? Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan betul-betul apa yang akan kita sampaikan. Persiapkan dan matang tentu memiliki peran penting untuk keberhasilan ini. Coba susun kerangka yang akan kamu sampaikan nantinya dalam bentuk poin-poin. Jadi poin apa aja sih yang mau kita sampaikan? Nah, ini perlu menjadi perhatian kita supaya kita tahu nanti habis ini saya akan bicara ini. Nanti kita akan bicara, oh kalau opening itu kita isinya mungkin 20% aja, kemudian kontennya 70% aja, dan closingnya 10% aja. Jadi jangan terlalu lama di opening sehingga kontennya tidak tersampaikan. Ini benar-benar kita susun kerangka ini dengan kerangka framework aja, seperti framework jadi 20, 70, 10. Jadi 20% itu opening pada saat apa yang mau kita sampaikan materinya, 70% itu isi dari materi itu, dan 10% adalah closing. Kemudian yang berlatih. Yang kedua itu practice makes perfect.
Dengan berlatih, kamu jadi semakin tahu apa yang sebaiknya kamu lakukan dan tidak kamu lakukan saat berbicara di depan umum. Tentu hal ini dalam minimalisasi kesalahan yang akan terjadi nantinya. Sehingga kita tahu dan kita harus berani untuk mencoba. Jangan pernah takut ketika ada kesempatan itu, kita harus ambil. Ketika kita dikasih panggung, ya itu adalah panggung kita dan kita harus eksplor kemampuan kita. It's your floor, pokoknya ya lo lakuin aja, lo ngomong aja, kesempatan itu dilakukan. Nah, latihan-latihan seperti dalam bentuk morning activity, ketika seksi kita mendapat kebagian untuk menyampaikan materi, ketika kita diberi kesempatan oleh pimpinan kita, siapa yang berani untuk tampil, itu kita harus berani untuk mengacungkan diri bahwa saya bisa dan saya akan mencoba untuk latihan saya. Jadi semuanya dianggap aja itu sebagai bentuk latihan. Nobody is perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi tetap juga kita harus berlatih dan berlatih, karena pengalaman adalah guru yang paling baik. Yang ketiga, kita stop overthinking. Jadi sudah waktunya kita berhenti buang pikiran kita yang kita pengen sempurna tadi, waktu dan tenaga untuk sesuatu yang bahkan belum terjadi. Fokus aja ke arah semua waktu untuk terus berlatih agar kemampuan public speaking kita itu menjadi semakin baik. Nah, kemampuan public speaking ini memang harus diolah. Beda lagi kalau kita ngomong di depan kamera seperti ini, kita juga harus berlatih. Kita juga harus berlatih ngomong di depan cermin, itu seperti kita ngomong di depan kamera. Di depan orang banyak juga kita harus berlatih juga bagaimana kita bisa menguasai forum, bagaimana kita bisa menghidupkan forum, bagaimana forum itu menjadi forum yang bersemangat, menjadi forum yang hidup, yang orang juga akan memperhatikan setiap kata-kata yang akan kita sampaikan, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah bagian-bagian dari energi positif yang nantinya akan mereka terima. Dan itu adalah suatu yang kita jangan terlalu menuntut sempurna dan stop overthinking untuk hal-hal tersebut. Yang penting kita coba aja dan kita terus berlatih untuk mencoba dan mencoba lagi bahwa kita akan melatih diri untuk menjadi seorang good public speaking. Nah, yang keempat ya, kita apapun hasilnya kita harus hargai bahwa itu adalah kemampuan kita dan itu adalah kemampuan terbaik kita yang pernah kita kasih, dan nanti akan kita perbaiki di saat kita mempunyai kesempatan seperti ini lagi, begitu jadinya. Nah, setelah melakukan public speaking itu kita seringkali mikirkan tanggapan orang lain terhadap kita, dan kita udah butuh feedback dan kita tidak siap dengan feedback yang negatif rasanya. Nah, ini harus kita buang. Apapun itu, apapun bentuk feedback itu kita harus terima, dan itu bagian dari proses untuk kita penghargaan kita menjadi lebih baik dan lebih baik kita terhadap kita, dan meragukan apa yang kita telah sampaikan itu kadang-kadang kita menjadi tidak mau lagi atau kapok untuk menjadi tampil di depan umum. Nah, kadang-kadang awal-awal mungkin kita pastinya akan keringetan dulu, keringat dingin dulu, tapi nanti next time karena kita sudah terbiasa berlatih di depan forum, pastinya kita akan bisa. Nah, kita nggak usah sibuk dengan apa yang akan dipikirkan orang akan mengkritik kita. Berikan apresiasi untuk diri kita sendiri karena kamu telah melakukan hal yang terbaik. Dan ini penting artinya. Jadi kita juga harus menciptakan lingkungan dan suasana di kantor juga sesuatu yang memang mendukung bahwa teman-teman kita itu apapun yang dia sampaikan kita akan hargai dan kita hormati. Tidak pernah kita akan cela atau kita bully. Justru kita apresiasi bahwa mereka sudah the best, ada kemajuan gitu. Dan saya sendiri pernah melihat dari morning activity ke morning activity ada seorang yang pertama kali saya hadir di kantor ini itu sangat takut dan dia sangat gemetar, dan ketika ngomong aja padahal dia pegang kepean atau dia pegang contekan itu dia aja berkeringat dan dia gemetar, itu ngomong depan forum. Tapi kesininya saya melihat dia tanpa dia pegang contekan, dia bisa menyampaikan kata demi kata dan verbalnya itu sangat baik dan sangat bagus. Dan itu anak-anak D1 padahal ya, dan umurnya masih muda sekali dan masa kerjanya juga masih 2-3 tahun. Dan saya melihat mereka udah mampu sekali untuk melakukan sebagai seorang good public speaking, dan I'm happy karena saya melihatnya itu merupakan bagian dari proses bagaimana seorang menjadi public speaking itu. Dia tidak ada lain bahwa kita harus memaksa dia untuk berani tampil di depan forum. Nah, itu dia akan melatih diri dia, dan kita akan menghargai semua apa yang dilakukan karena pastinya itu menjadi guru paling baik buat dia. Dan kita juga harus mengapresiasi, dan kantor juga harus memberikan dukungan kepada teman-teman kita yang tadinya takut gitu kan, yang tadinya dia tidak berani untuk menyampaikan atau tidak berani di depan forum. Itu kita harus berani untuk memberikan apresiasi juga bahwa mereka bisa melakukan itu. Nah,
di kantor sendiri kita harus menciptakan suasana yang terakhir, yang kelima, kesempatan bahwa mereka adalah mampu. Jadi kita harus memberi kesempatan merata, dan bila perlu kalau misalnya ada satu orang yang memang dia sudah menutupi diri, dia mempunyai mental block bahwa dia tidak sanggup untuk berbicara di depan umum, kita harus coaching dan kita harus coach, dan kita harus cari latar belakang, kita harus cari tahu apa sih yang menyebabkan dia tidak berani untuk ngomong di depan forum. Pasti dia mempunyai masalah, dan dia mempunyai perilaku seperti itu, dan pasti ada latar belakangnya. Nah, nanti kita coba step by step. Mungkin pertama dia mungkin membacakan teks aja gitu di depan forum, atau membacakan sebuah resume, atau dia mencoba untuk sebelum dia benar-benar menyampaikan dalam bentuk materi yang lebih lengkap, atau dia berlatih menjadi MC formal yang tinggal dibaca, atau dia hanya membacakan surat petikan, atau dia membaca doa. Nah, itu bagian-bagian dari proses pembelajaran yang lama-kelamaan mereka akan tampil di depan umum, dan ketika mereka harus tampil di depan umum, dia tidak demam panggung lagi karena dia sudah terbiasa berlatih. Saya kira itu tips-tips dari kita dan dari Nirmala Channel tentunya, dan itu sudah kami terapkan di dalam kantor kami sendiri juga, supaya kita lambat laun akan menghasilkan generasi-generasi yang pintar berbicara di depan umum, good public speaking, sehingga nantinya mereka bisa mentransfer apapun yang mereka ada dalam pikiran mereka, itu menjadi clear dan menjadi diterima dengan baik di depan publik ataupun oleh lawan bicaranya. Terima kasih sudah menonton video ini. Thanks for watching. Semoga nanti kita akan saksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.